welcome back to my channel. Hari ini aku mau ngebahas tentang buku Dr. Meta Hanindita SPAK. Jadi beliau itu adalah dokter anak dan konselor laktasi juga. Dan beliau juga konsultan nutrisi penyakit metabolik. Jadi lagi ngehits di kalangan ibu-ibu, rata-rata netizen Indonesia ya. Jadi mungkin kalau kalian yang ikuti beliau di Instagram pasti kalian udah tahu. Nah, jadi hari ini apa yang mau aku bahas? Jadi yang bakal aku bahas adalah dua buku yang aku punya dari Dr. Meta, yaitu seri Momiklopedia 567 fakta tentang MPASI. Nah, ini buku keempat dari cetakan PT Gramedia Pustaka Utama. Nah, nanti aku bakal kasih tahu kelebihan dari buku ini. Terus yang kedua, nah ini yang lagi hits banget di kalangan ibu-ibu itu buku ini, karena Dr. Meta baru ngeluarin buku ini di bulan Juni. Jadi luar biasa antusiasnya dan mega bestseller banget. Jadi yang beberapa buku dokter itu memang bestseller semua, tapi yang satu ini memang luar biasa. Di rata-rata para ibu yang kesulitan untuk MPASI pasti melihat profil atau Instagramnya Dr. Meta, yaitu bukunya ini. Nah, buku ini adalah 78 resep MPASI. Nah, ini buku kelimanya, seri Momiklopedia yang diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama. Nah, jadi buku ini buku ke-10 rupanya dari Dr. Meta. Jadi kalau misalkan serinya itu seri kelima, tapi kalau keseluruhan buku Dr. Meta itu ini yang ke-10. Nah, jadi apa yang mau kita bahas? Jadi apakah kalian penasaran dengan dua buku yang aku tunjukin tadi? Tonton videonya sampai habis. Jangan lupa di subscribe, like jika kalian suka. Dan kita bahas buku yang pertama. Mohon maaf ya dokter, ini bukunya udah kelipat-lipat karena aku biasanya buka-buka buku ini. Dan jadi ini bukunya 567 fakta tentang MPASI. Jadi kalau kita ngebahas tentang MPASI apa aja sih gitu kan. Galaunya ibu-ibu kalau misalkan anak udah mau masuk usia makan. Jadi kayak MPASI-nya udah mulai tuh. Kalau misalkan MPASI kalian kebingungan mau cari tentang persiapan MPASI-nya apa, terus peralatannya apa, mungkin. Tapi kalau aku, sepengalaman aku, kalau ngomongin MPASI ya, jadi aku itu persiapan MPASI untuk anak aku waktu umur 6 bulan yang kira-kira pasti dipakai yang aku beli. Jadi kalau bisa kalian nanti pilih pilih alat-alat yang kira-kira nanti dibutuhin. Kalau kira-kira nggak usah, ya udah nggak usah ikut-ikutan orang lain yang kira-kira harus, misalkan beli slow cooker. Jadi kalian mikir kayaknya harus nih MPASI anak aku harus pakai slow cooker. Nah, padahal kan enggak juga gitu kan. Jadi kalian gunain panci atau alat yang ada di rumah itu udah cukup kok. Jadi kalau kembali lagi, kalau ngebahas buku tentang ini, sebelumnya aku mau kasih tahu dulu cerita aku bisa beli buku ini. Nah, aku itu pada anak aku usia 6 bulan lebih atau mau 7 bulan. Jadi waktu MPASI anak aku, dia itu akan aku coba semua jenis protein ya. Protein yang aku kira-kira curiga alergi itu waktu itu sapi. Jadi waktu anak aku makan daging sapi mulai timbul bintik-bintik merah, bentol-bentol merah gitu. Biasa kan 3 harian kan kalau misalkan kita mau ngeliat reaksi. Nah, kalau misalkan pas saat itu memang berturut-turut aku kasih, memang alergi. Nah, aku galau dong, aku buat story di Instagram. Terus kawan aku yang ngelihat itu tanya, coba lihat deh Instagramnya Dr. Meta. Nah, aku belum pernah follow kan, jadi aku bingung juga karena aku waktu itu mau konsul ke dokter anak tapi belum sempat pergi. Ya udah aku kunjungilah profile dari Dr. Meta. Kalian yang belum follow deh Dr. Meta, itu informasinya udah jelas banget, udah detail dan mudah dimengerti ya. Ingat ya Mams, jadi dia Instagramnya itu
semua udah disimpan di highlightnya, jadi di situ kalian bisa baca satu persatu, dan itu juga gokil karena nggak semua cuman kasih tentang ilmu aja, enggak, karena di situ diselipkan humor-humor receh, jadi menurut aku itu lebih enak gitu, ngebacanya lebih enak. Nah di situ aku baca semuanya highlightnya, dan aku ngerasa beruntung banget aku nemukan Instagram dokter. Aku beruntung banget bisa nemuin Instagram beliau, jadi aku bisa lihat-lihat lagi apa sih yang perlu, apa yang enggak. Itu ada yang salah, ada yang juga benar ya waktu pertama kali MPASI. Nah jadi aku memutuskan untuk beli buku ini. Nah buku ini sebenarnya rangkumannya juga ada di Instagram, jadi kalaupun kalian nggak bisa beli buku ini, atau kalian bisa cek di highlightnya, terserah kalian. Cuman menurut aku nggak sahaja kalau aku nggak beli, karena biasanya aku harus baca. Kalau aku baca di HP kadang bolak-balik, kadang aku ribet sendiri, jadi aku memutuskan untuk beli ini. Aku belinya di Gramedia Pontianak, jadi waktu itu cukup lama sih aku nunggunya, kisaran berapa ya, kalau di tulisan di belakangnya ini, di covernya ini harga Pulau Jawa sih 68.000, cuman aku lupa berapa. Nah dari apa sih keunggulan buku ini, terus kenapa sih harus beli gitu kan. Nah bahasnya tentang MPASI, jadi ini adalah pondasi menurut aku, ini dasar-dasar kita harus tahu dulu dunia MPASI. Jadi paling enggak Momi di sini tahu apa sih MPASI, kapan sih kita harus mulai MPASI, terus apa aja persiapannya, kenapa harus MPASI yang benar, kenapa ada fakta dan mitos yang biasa beredar nih di keluarga atau di masyarakat. Jadi banyak yang mungkin bisa kalian dengar, baru 6 bulan nggak boleh makan buah, anak yang setahun lebih harus ini itu. Jadi mungkin masih banyak yang lain. Nah di sini aku kasih tahu gambaran sedikit tentang buku ini. Nah di sini dijelaskan yang pertama itu definisi MPASI. Nah jadi pertama kali aja kita udah dikasih tahu ya pengertiannya tentang MPASI. Ya MPASI kan makanan pendamping ASI ya moms. Jadi selama kita kurang lebih 6 bulan mengasihi, udah lulus ASI eksklusif, ASI aja nggak cukup buat nutrisi anak. Jadi harus ditambah dengan makanan. Nah makanan ini yang kita nggak boleh juga sembarangan ngasihnya, karena kalau misalkan sembarangan berhubung dengan gizi yang diserap anak, karena kalau ngandalin ASI aja itu udah nggak cukup. Kebutuhan energinya MPASI yang tepat waktu, jadi kalau kalian yang belum tahu MPASI yang tepat waktu itu segimana, kapan waktunya, sebenarnya relatif sih 4-6 bulan. 4 bulan, di bawah 6 bulan itu boleh, tapi atas instruksi dokter ya. Jadi jangan sembarangan kalian langsung kasih. Misalkan anak pengen makan, kalian sodori, kalian nengok ngences kalian udah paksa, itu enggak juga gitu. Jadi dia harus asal dari terkontrol oleh DSA kalian. Kalau dia sehat, tunggu sampai 6 bulan ya. Kalau di Dokter Meta ini udah jelas banget sih buku ini, dari mikro makro, terus tanda siap makan pada anak, nah terus zat gizinya apa aja. Nah yang biasa orang tua suka berantem sama neneknya atau mertuanya itu biasanya tentang gula dan garam. Jadi di sini di buku ini kalian cari tahu, di sini ada pembahasan tentang gula dan garam, boleh apa enggak, oke? Terus, nah menu tunggal atau menu 4 bintang. Nah biasanya kalau orang-orang itu masih berdebat, yang dikasih ini dulu deh, yang dikasih ini dulu, apa dulu yang menu pertama, puyeng pokoknya. Jadi nanti kalian boleh baca ya, itu ya aku kasih tahu. Terus MPASI yang aman apa aja, terus kita caranya mengolah MPASI, menyimpan ASI, tentang MPASI organik. Nah organik juga dibahas di sini mom. Terus MPASI dan vegetarian, makanan yang perlu dihindari, terus MPASI dan alergi. Jadi ada sedikit dibahas tentang alergi di sini. Ada tentang pertumbuhan anak. Nah, pertumbuhan anak di buku ini juga dibahas tentang memantau pertumbuhan dan masalah makanan atau biasanya konstipasi yang menyebabkan anak biasanya susah buang air besar. Nah, di situ lengkap banget. Terus ada mitos seputar MPASI. Pokoknya kalau kalian beli ini, aku jamin gak bakal nyesal, karena buku ini adalah pondasi awal moms buat kalian nambah ilmu. Jadi kalau misalnya kalian udah tahu apa-apa yang boleh, apa yang enggak, kayak misalkan kalian harus tahu nih takaran gizinya berapa, sekian, kalian pada saat eksekusinya nanti mungkin lebih mudah. Jadi kalian udah punya mindset nih,
ilmu yang dari dokter Meta kalian terapkan dulu, kalian udah baca dulu. Dan nanti next kalau kalian mau eksekusi buat makanan pada anak-anak kalian, kalian pasti udah jempol, udah tahu. Jadi mungkin yang ini kurang nih, proteinnya kok nggak ada, atau oh ini sama-sama karbo, lebih mending nggak usah, atau sayur atau buah atau gimana. Nah di sini kalian boleh beli, kalian boleh baca. Kalau untuk aku pribadi ini sangat berguna dan bersyukur banget aku bisa nemuin buku ini, karena sebelumnya aku belum pernah beli ya, yang seri 1 sampai 3 nya aku belum pernah beli. Berarti ini seri yang keempat dari Momiklopedia. Menurut aku itu ya bukunya oke. Nah, kenapa aku bahas buku ini, nanti bakal ada hubungannya dengan buku yang satunya dari Dokter Meta, yaitu 78 resep MPASI. Oke, yang buku kedua.